Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah bukan usaha untuk memperbaiki umat. Usaha dakwah yang sebenarnya adalah usaha untuk memperbaiki diri sendiri, usaha atas islah diri sendiri. Bagaimana hubungan kita ini baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita ini baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan kita baik terhadap para ulama. Dan imbasnya hadirin yang mulia, bagaimana iman kita baik kepada Allah, amal kita baik kepada Allah, muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita bagaimana mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dakwah sudah didasarkan terhadap hawa nafsu hadirin yang mulia, maka yang ada di dalam pikiran dan hati kita adalah bagaimana cara memperbaiki orang lain dan melupakan bagaimana cara memperbaiki diri kita sendiri. Begitu juga kita, bagaimana dakwah hadirin yang mulia, sibuk kita dakwah di luar habis-habisan, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, tapi kita lupa bagaimana mewujudkan amal dakwah di dalam rumah kita, sehingga bagaimana orang lain melihat akhlak kita baik dalam keadaan, dalam lingkungan sekitar kita, terutama di keluarga kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita berpikir bagaimana istri kita tidak mau ikut usaha dakwah, bagaimana keluarga kita tidak mau ambil usaha dakwah. Mungkin kita lupa bahwa kita hari ini ingin memperbaiki keluarga kita, tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri hadirin yang mulia. Coba bapak-bapak belajar bercermin. Ketika kita berdiri di atas cermin hadirin yang mulia, siapa yang kita lihat? Otomatis diri kita sendiri. Ketika kita melihat kotoran yang ada di mata kita, kotoran mata, kemudian Anda berusaha memperbaiki kotoran tersebut dengan mengorek-ngorek cermin tersebut, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah bersih kotoran mata itu hadirin yang mulia. Tetapi seandainya Anda bercermin, berdiri di hadapan cermin, membersihkan kotoran mata itu langsung terhadap mata kita, bukan sibuk membersihkan cermin, maka otomatis kotoran tersebut akan hilang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri kita sebagai pasangan hidup kita, bahkan sebagai partner dakwah kita, hari ini kita sibuk ingin memperbaiki istri hadirin yang mulia, padahal istri ini seperti halnya cermin tadi. Kalau Anda sibuk hanya membersihkan kotoran yang di cermin saja, sementara itu adalah bayangan diri kita sendiri, dan kita lupa bahwasanya selama apapun Anda mengorek-ngorek kotoran di cermin, maka kotoran itu tidak akan pernah hilang. Tetapi ketika kita sibuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita sambil bercermin, maka lama-lama akan bersih hadirin yang mulia. Istri kita ibaratkan cermin, maka hadirin yang mulia, belum baiknya istri kita adalah belum baiknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum taatnya istri kita adalah belum taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum menurutnya istri kita, kita yang belum menurut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut cara hidup Rasulullah SAW dengan benar. Jangan pernah sibuk menyalahkan orang lain, bahkan berani memfitnah istri kita sendiri. Ah, istri saya belum mau ikut usaha dakwah, hidayah buat istri saya. Syekh datang ke rumah saya, targib istri saya. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat akhlak yang sempurna, sehingga hadirin yang mulia, tidak ada celah sedikit pun bagi Aisyah dan istri yang lain untuk melihat daripada keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hikmah dan kelembutan di dalam rumahnya. Kita jangan sibuk hadirin yang mulia seperti bunga di luar, dipandang indah oleh orang lain, tetapi di dalam rumah kita seperti bangkai. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita kembali meluruskan daripada hati kita ini untuk dalam usaha dakwah ini? Bagaimana jadikan usaha dakwah ini dengan niat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nanti berikan terhadap diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan bagaimana perubahan baik ini akan menjadi asbab hidayah untuk perbaikan umat.